Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalankan hari di tengah pandemi yang sedang mewabah dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai Spektrum Pendidikan Indonesia. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nenengah Pramita Rasyani dengan NIM 2011031161 dari kelas 1C. Adapun poin-poin materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, ada sistem pendidikan di Indonesia. Yang kedua, ada masalah pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga, ada sistem pendidikan negara lain. Simak video dengan baik ya. Materi pertama, ada sistem pendidikan di Indonesia. Indonesia sekarang menganut berbagai macam sistem pendidikan nasional. Namun sayangnya, sistem pendidikan nasional Indonesia sampai sekarang masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dibutuhkan perombakan yang berani agar kualitas pendidikan di Indonesia dapat menunjukkan tren yang positif. Contohnya, yaitu baru-baru ini pemerintah merencanakan sistem zonasi pada siswa yang ingin mendaftar sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kebijakan tersebut ternyata menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat. Banyak siswa yang setuju dengan keputusan tersebut, namun tidak sedikit pula yang menolaknya. Ada beberapa sistem pendidikan di Indonesia yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Yang pertama, ada sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai. Yang kedua, ada sistem pendidikan terbuka. Yang ketiga, sistem pendidikan beragam. Yang keempat, sistem pendidikan yang efisien dalam pengelolaan waktu. Dan yang kelima, ada sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, yaitu sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai. Adalah suatu sistem pendidikan di mana dalam suatu pelajaran akan ada nilai tertentu yang dijadikan pedoman oleh guru maupun sekolah dalam mengetahui tingkat kemampuan siswanya. Contohnya, pelajaran matematika yang memiliki standar nilai 70 akan membuat siswa berlomba-lomba agar mendapatkan nilai yang terbaik. Tapi, hal inilah yang membuat banyak spekulasi di dalam pikiran siswa jika mereka belajar hanya untuk mengejar nilai saja. Dan siswa akan melakukan berbagai cara, seperti berbuat kecurangan agar mendapatkan nilai yang tinggi. Dan sistem yang kedua, yaitu ada sistem pendidikan terbuka. Dalam sistem pendidikan ini, peserta didik dituntut untuk dapat bersaing dengan teman, berpikir kreatif dan inovatif, untuk menggali dan menemukan pemahaman terhadap sebuah materi yang dibahas. Dan pembelajaran sistem terbuka menempatkan siswa sebagai fokus utama dari segala proses belajar mengajar di kelas. Dan sistem yang ketiga ada sistem pendidikan beragam. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari beragam suku, baik bahasa, daerah, budaya, dan sebagainya. Dan sama halnya dengan hal itu, pendidikan Indonesia juga terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dan sistem yang keempat ada sistem pendidikan yang efisien dalam pengelolaan waktu. Sistem ini berkaitan dengan waktu KMB atau kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam sistem ini, menekankan pada rentang waktu yang sesuai, sehingga peserta didik tidak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru, karena waktunya yang terlalu singkat ataupun terlalu panjang.
Dan sistem pendidikan yang terakhir ada sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Dalam sistem ini, bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan atau pergantian dari waktu ke waktu. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu yang disesuaikan dengan keadaan pendidikan sekarang digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana dan mengevaluasi kinerja tenaga pendidik. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu sebagai berikut. Kurikulum Rencana Pelajaran tahun 1947, Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952, Kurikulum tahun 1964, Kurikulum tahun 1968, Kurikulum tahun 1975, Kurikulum tahun 1984, Kurikulum tahun 1994, dan Suplemen Kurikulum tahun 1999. Kurikulum tahun 2004, Kurikulum tahun 2006, dan yang sekarang yaitu Kurikulum tahun 2013. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai poin materi yang kedua, yaitu masalah pendidikan di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia di bidang pendidikan mencangkup 3 hal pokok, yaitu yang pertama ada pemerataan pendidikan, yang kedua ada biaya pendidikan, dan yang ketiga ada kualitas pendidikan. Berikutnya, saya akan memaparkan penjelasan dari setiap permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pemerataan pendidikan. Itu adalah salah satu gambar dari perlunya pemerataan pendidikan di Indonesia. Masalah yang dihadapi oleh Indonesia di bidang pendidikan yang pertama adalah masalah di bidang pemerataan pendidikan, terutama pemerataan di bagian barat dan timur Nusantara. Penyebab hal itu dikarenakan pendidikan di Indonesia hanya dapat dirasakan oleh kaum menengah ke atas, fasilitas yang kurang memadai, serta aksesibilitas yang tidak mendukung untuk melaksanakan pendidikan. Dan permasalahan yang kedua ada biaya pendidikan. Masalah yang dihadapi oleh Indonesia di bidang pendidikan yang kedua adalah masalah biaya pendidikan. Seperti yang kita ketahui, keadaan ekonomi Indonesia yang semakin terpuruk akan berdampak pula pada pendidikan di Indonesia. Banyak sekali anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan karena biaya pendidikan yang mahal. Pemerintah kemudian mulai mengeluarkan dana BOS yang diberikan kepada peserta didik di SD dan SMP. Hal tersebut dilakukan dengan membebaskan biaya SPP atau membuat kebijakan free school bagi pendidikan dasar. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, diharapkan semua pendidikan dapat dirasakan di semua kalangan masyarakat Indonesia. Tapi kenyataannya, kebijakan tersebut belum dapat dirasakan oleh siswa yang berada di wilayah pedalaman. Karena masih ada saja sekolah yang tidak layak untuk dijadikan tempat belajar. Dan masalah yang ketiga yaitu ada kualitas pendidikan. Masalah mutu pendidikan di Indonesia saat ini menjadi masalah di bidang pendidikan yang paling mendasar. Hal itu karena saat ini pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya tenaga pendidik yang mengajar namun tidak sesuai dengan bidangnya. Selain itu, tingkat kejujuran dan kedisiplinan peserta didik masih rendah. Hal ini disebabkan karena adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas kemajuan pendidikan di Indonesia. Misalnya, ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan saat mengikuti ujian nasional. Peserta didik cenderung lebih memilih mendapatkan jawaban secara instan
misalnya dengan membeli jawaban soal UN. Sehingga pemerintah harus melakukan tindakan dalam menghadapi masalah tersebut, seperti mengevaluasi ulang tenaga pendidik agar sesuai dengan syarat untuk menjadi pendidik. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana, misalnya memperbaiki fasilitas gedung dan memperbanyak buku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin materi yang ketiga, yaitu sistem pendidikan negara lain. Yang pertama, sistem Britania Raya Cambridge, sistem Eropa IB, yang ketiga sistem Nasional Plus di Indonesia, yang keempat, sistem Amerika, yang kelima, penerapan sistem pendidikan terpadu di Eropa, yang keenam, penerapan sistem pendidikan terpadu di Asia, dan yang ketujuh, penerapan sistem pendidikan terpadu di Kanada dan Selandia Baru. Baik, saya akan menjelaskan dari setiap sistem pendidikan yang ada di negara lain, sehingga dapat membandingkannya dengan negara di Indonesia. Yang pertama, sistem Britania Raya Cambridge. Sistem pendidikan Britania Raya memiliki sejarah yang paling mengakar di dunia. Sistem ini memiliki spesialisasi mata pelajaran yang mendalam, serta penelitian yang cermat dan mutakhir. Program wajib belajar di Inggris mulai diberlakukan pada tahun 1880 untuk anak usia 5-10 tahun. Lalu pada tahun 2013, sistem pendidikan Inggris kemudian menambah batas usia wajib belajar hingga usia 18 tahun. Sistem ini dinilai memenuhi kebutuhan pendidik anak dari usia 6-18 tahun atau sejak tingkat dasar hingga universitas. Sehingga sistem pendidikan berdurasi 16 tahun ini memiliki penekanan pada penguasaan materi, mata pelajaran, dan keahlian sebagai fokus utama serta pengakuan kualifikasi ternama termasuk sertifikasi PSLE, O-Level, dan A-Level. Yang kedua ada sistem Eropa International Baccalaureate. IB merupakan rangkaian sistem pendidikan yang memenuhi kebutuhan pendidikan anak sejak usia 3-19 tahun. Sistem pendidikan ini mengaplikasikan kurikulum yang luas dan mendorong penguasaan materi yang seimbang, pemusatan pembelajaran pada siswa, dan penekanan pada konteks global. Dan IB dinilai paling efektif untuk mengembangkan para lulusan secara matang. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menginspirasi para siswa menjadi pelajar sepanjang hayat. Yang ketiga ada sistem Nasional Plus di Indonesia. Sistem ini berada di bawah pengawasan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sistem ini berfokus pada pengembangan intelektual, spiritual, dan personal. Tapi sistem ini banyak menuai kritik karena pada praktiknya, sistem ini lebih menitikberatkan pada hafalan dan pengulangan materi yang telah disampaikan oleh guru pada saat jam pelajaran berlangsung. Yang keempat ada sistem Amerika. Kurikulum yang ditekankan pada sistem pendidikan ini pada pembelajaran konseptual melalui kemampuan problem solving dan fokus pada sains, teknologi, art, dan smart. Sistem ini berfokus pada keterampilan aktif dan kemampuan memecahkan masalah yang biasanya disyaratkan mayoritas perusahaan bagi karyawannya. Penekanan yang digunakan bervariasi dan memiliki beragam kesamaan dalam hal pendekatan yang luas pada gaya belajar dan penguasaan materi. Sistem ini dinilai mampu memenuhi kebutuhan siswa 3-18 tahun dengan pengembangan pengetahuan kognitif dan sosial. Usia ini dinilai sebagai saat yang tepat terjadinya pengembangan pengetahuan kognitif dan sosial yang seimbang. Selain itu, melalui sebuah jalur inovatif, siswa bisa mempersingkat total durasi belajar menjadi hanya 14 tahun. Yang kelima ada penerapan sistem pendidikan terpadu di Eropa, yaitu dirancang di beberapa negara di Eropa. Yang pertama ada Finlandia. Finlandia dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Pencapaian Finlandia tersebut
terletak pada reformasi pendidikan yang telah diteliti dan diterapkan di sekolah formalnya. Selain itu, Finlandia dikenal sebagai negara dengan kualitas kurikulum pendidikan terdepan, dengan tingkat kelulusan tes internasional tertinggi di dunia. Finlandia berhasil memuncaki indeks pendidikan dari negara di seluruh dunia. Tak hanya negara itu, negara Eropa lain juga memiliki sistem pendidikan yang sama unggulnya, yaitu ada Britania Raya yang dikenal dengan sistem pendidikan maju. Di negara tersebut, sistem pendidikan dibagi menjadi 5 tahap, yaitu pendidikan awal hingga tinggi. Britania Raya merencanakan kurikulum nasional yang wajib ditaati oleh setiap institusi pendidikan formal di sana. Selanjutnya ada Belanda. Belanda sebagai negara maju mengaplikasikan sistem pendidikan dengan kurikulum internasional yang disebut dengan IB. Dari penerapan program pendidikan tersebut, siswa sekolah di Belanda mampu mendapatkan kurikulum andalan negara lain dan bersaing dengan perguruan skala global. Selanjutnya ada sistem pendidikan di Swiss yang menerapkan program pendidikan desentralisasi. Artinya, pendidikan di negara tersebut diatur dan dikelola bukan oleh pemerintah pusat, melainkan oleh tingkat kewilayahan. Baik aspek pendidikan seperti durasi sekolah, kurikulum, hingga metode pembelajaran direncanakan oleh pemerintah daerah. Dan yang menjadi fokus utama di sistem pendidikan Swiss adalah penerapan ilmu serta nilai-nilai yang berhubungan dengan pendidikan. Sehingga siswa tak hanya mendapatkan pendidikan formal saja, namun juga soft skill yang amat penting dibutuhkan di dunia kerjanya nanti. Selain di Eropa, sistem pendidikan di Asia juga sama berkualitasnya, dan ada beberapa negara di Asia dengan sistem pendidikan yang berkualitas. Yang pertama ada Korea Selatan. Demi mendukung perkembangan sistem pendidikan di negaranya, Korea Selatan mengeluarkan anggaran pemerintah yang cukup besar untuk memajukan sistem pendidikan, yang digunakan pada sektor sarana prasarana dan evaluasi agar mutunya tetap terjaga. Karena pemerintah Korea Selatan berpendapat, jika semakin baik sistem pendidikan yang diberikan, maka akan semakin bagus kualitas negara tersebut. Yang kedua ada Jepang. Sistem pendidikan di Jepang lebih menekankan pada pembangunan karakter. Kurikulum yang diacu oleh pemerintah Jepang juga lebih menonjol bekerja kelompok daripada individu. Yang ketiga ada Singapura. Singapura menganut sistem pendidikan fleksibel serta tidak terpaut pada suatu metode saja. Singapura mampu memberikan kebebasan kepada siswanya untuk memilih ilmu yang akan dipelajari. Siswa sekolah di Singapura dapat memilih cara belajar yang dirasa paling efektif dan bertujuan memenuhi kepentingan yang dimiliki. Jadi sekolah bukanlah sesuatu hal yang dipaksakan, dan ilmu yang didapatkan siswa cocok dengan cita-cita yang ingin diraihnya nanti. Sistem negara lain berikutnya yaitu penerapan sistem pendidikan terpadu di Kanada dan Selandia Baru. Sistem pendidikan di Kanada juga diatur dan dijalankan oleh pemerintah daerah, dan sistem ini sama dengan sistem pendidikan yang ada di Swiss. Pemerintah tingkat provinsi di Kanada memiliki tanggung jawab penuh atas sistem pendidikan yang dicanangkan di wilayahnya. Oleh karena itu, setiap provinsi di Kanada memiliki metode pembelajaran yang berbeda satu sama lain. Lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi memiliki mutu serta standar yang cukup tinggi. Yang kedua ada Selandia Baru. Selandia Baru adalah negara maju yang sebenarnya memiliki sistem pendidikan yang mirip dengan Indonesia. Selandia Baru mencanangkan sistem pendidikan dari jenjang usia dini, menengah hingga pendidikan tinggi. Selandia Baru berhasil merancang tujuan pendidikannya untuk bisa mengembangkan kualitas siswa serta kemampuan orientasi yang dimiliki. Baik, itulah materi terakhir pada pembelajaran hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat membantu kita semua.
akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.